Selamat pagi Alberta. Salam semua. Oke, sungguh bersyukur ya kita masih bisa bertemu lagi pagi ini. Kita masih bisa beribadah lagi. Banyak yang nggak kelihatan, mungkin masih dalam masa liburan gitu ya. Ada yang baru pulang liburan kemarin, tapi mungkin masih ada yang masih liburan. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dulu sebentar. Kita minta Roh Kudus dalam memimpin kita dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami kembali bisa datang di tempat ini. Kami kembali masih bisa menikmati satu hari lagi dalam hidup kami. Kami masih bisa bertemu lagi dengan saudara-saudari kami di Alberta. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua ini hanya karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan anugerah ini. Kami yang sudah datang, kami siap untuk beribadah. Kami siap memuji menyembah-Mu. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Kami siap berikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami siap menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah ini. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Kita mau mulai menyembah Tuhan kita mau katakan holy, holy, holy. Holy,
Tuhan yang ada. Dia selama-lamanya. Bernafas kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau yang beri kehidupan, Engkau yang terus memimpin hidup kami. Kuduslah Tuhan, nama segala pujian. Terima kasih Tuhan. Nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama-Mu, segala pujian bagi-Mu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Engkau yang kudus, Kau yang penuh kuasa, Engkau maha mulia, Engkau yang begitu hebat, Kau yang begitu dahsyat. Dan di hadapan Tuhan yang begitu besar, kami datang dengan penuh rasa syukur. Kami datang membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas nafas kami Tuhan. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. Holy, oh, merciful and mighty, merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang besar, Kau yang penuh kuasa, Engkau yang dahsyat, Engkau yang menciptakan langit bumi, Engkau yang menciptakan alam semesta, Engkau yang begitu besar. Tapi Kau mau hadir dalam hidup kami, Kau mau menebus kami, Kau mau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mau terus menuntun kami, Kau mau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, untuk semua hal itu kami mau penuh rasa syukur, kami mau terus bernyanyi untuk Engkau, kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah. Dan untuk beberapa waktu ke depan kami akan nyanyikan beberapa lagu untuk Engkau dengan penuh rasa syukur dari hati kami yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan kami mau terus memuji Engkau pagi ini. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Yuk, sebelum kita lanjutkan pujian kita, berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudarimu. Oke, semua di sini bersuka cita? Semua bersuka cita? Amin. Karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Hanya Dia yang terus beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya tetap selama-lamanya. Bapak Ibu, ini mungkin lagu sekolah minggu ya, tapi kita renungkan setiap kata-katanya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Amin. Sekali lagi ya, ku terbang keluar angkasa. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Perahu di sungai. Siapa yang beserta kita? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di dalam segala momen hidup kita, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya, katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sukacita kita, bahkan di momen duka kita, karena Engkau Yesus. Haleluya. Dia Tuhan Yesus kita, Dia yang beserta kita, Dia Alberta, Allah beserta kita. Sama-sama sekali lagi ya, kita mau katakan, di kanan kita Dia ada, di kiri kita Dia ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kita Dia ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, Yesusku, karena Engkau Yesusku. Amin. Dia terus beserta kita semua. Amin. Karena itu jangan takut, jangan lemah. Kita mau bangkit buat Tuhan kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Yuk sama-sama Alberta. Mari kita semua, kita akan bangkit buat Tuhan kita.
firman-Nya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Alberta sama-sama bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut tertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, amin. Dia Raja kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut tertelur. Amin. Hanya Dialah Tuhan kita. Katakan, bukan bangkit lagi. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut tertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Hanya Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Sama-sama Alberta, sama-sama nyanyikan lagi. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, lebih semangat buat Tuhan kita, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita mau nyatakan Dia Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia. Yuk sama-sama. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya.
sampai selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, dekap kasih-Mu yang setia menjaga kita. Dekap kasih-Mu. Dan kami mau menyatakan, Kaulah Tuhan kami. Bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Dari dulu sampai selamanya Tuhan kita tidak berubah. Tetap penuh kasih, tetap penuh kuasa, tetap mengasihi kita semua. Yuk sama-sama Alberta katakan, Maha Kuasa. Lebih keras lagi, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Oh, ini pujian dari kami anak-anak-Mu di Alberta Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha Kuasa. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dari dulu sampai selamanya. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Alberta. Oke, setelah dengan semangat kita sudah memuji Tuhan, juga dengan semangat kita mau dengar firman-Nya pagi ini, kita mau belajar kebenaran firman-Nya pagi ini. Mari sebelum kita masuk ke pengajaran firman Tuhan pagi ini, kita siapkan hati kita sekali lagi. Kita minta Roh Kudus yang memimpin kita. Biar apapun keadaan kita siap menerima firman Tuhan pagi ini. Biar firman itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di kehidupan kita, dan orang lain bisa melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tadi sudah menyatakan lewat beberapa pujian kita. Di pujian pertama kita mengatakan Dia Yesus yang beserta kita, di kanan kiri kita, di momen atas kita, momen bawah kita, di momen suka dan duka, dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekali lagi juga lewat satu lagu terakhir sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita mau nyatakan Dia Allah yang begitu setia. Di dalam kehidupan kita, Dia begitu setia. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita, meskipun kita seringkali meninggalkan Dia. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God.
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. In all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life Thank you Lord, thank you. so Thank you for your goodness. with every breath that I am able. Saya undang jemaat Alberta kembali berdiri. In all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered, Lord. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness. Thank you, Lord, for your goodness. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. With every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Of God. Hallelujah. All my life we have been faithful.
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada tempat ini sungguh karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap kami. Tuhan, pagi ini kami boleh mengucap syukur Bapa. Kami datang di GBI Alberta, kami mau memuji, menyembah-Mu, bahkan kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bila Tuhan sendiri yang menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kita Tuhan. Dan urapi seluruh jemaat yang ada di GBI Alberta Tuhan. Urapi bajak hati dan pikiran kita semua boleh menjadi tanah yang subur, yang ketika Engkau taburkan setiap benih firman Tuhan, benih firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan selalu menjadi rema dan berkah dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Dia. Haleluya. Sebelum duduk, boleh lihat kiri kanan saudara. Coba lihat, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, sudah belum ada sukacita, ya, yang merasakan sukacita di tempat ini, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya minta keyboard, mungkin boleh temenin saya, ya. Upamu besar di sorga, ya. Haleluya. Shalom semua. Ya, puji nama Tuhan. Senang saya bisa berada di tempat ini, bisa melayani di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang pertama. Dan terima kasih juga buat Ibu Gembala, Bu Magdalena yang sudah memberi kesempatan dan kepercayaan. Dan terima kasih juga buat Bu Carmelia dan seluruh tim pengembalaan yang ada di tempat ini. Dan terima kasih juga buat seluruhnya ya yang melayani Tuhan. Haleluya. Nama saya Pendeta Junaidi Salim. Saya ya melayani juga, saya melayani di Jakarta juga ya, melayani sebagai gembala juga. Saya dikaruniakan satu orang istri satu-satunya ya, yang hari ini nggak temenin saya karena harus ke gereja ya, yang cantik tentunya, dan 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua dan yang ketiga adalah perempuan, dan mungkin sebentar lagi saya juga akan punya cucu karena saya sudah punya mantu ya. Haleluya. Tapi saya masih muda ya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini tema yang diberikan adalah hati yang tulus ya. Ada satu kisah cerita yang menarik ya. Suatu kali ada turis ya, beberapa orang turis ya, kalau dia lagi baru naik ke perahu kecil ya, baru berjalan di sungai mungkin kurang lebih 10 meter ya. Kemudian tour guide-nya mulai cerita, wah di sungai ini pernah satu ketika ada buaya katanya ya. Tapi ini ada tantangan yang menarik nih, katanya ya. Ini kalau ada yang berani nih loncat dari perahu nih langsung berenang ke situ, nih saya kasih ini uang 10 juta, kira-kira begitu. Gak lama kemudian ada satu orang laki-laki langsung tiba-tiba langsung terjun dia, dan dia berenang ke samping. Wah, pada tepuk tangan luar biasa gitu. Kemudian dikasihlah hadiah 10 juta. Ditanyalah pemuda itu, kok kamu berani banget ya loncat dan berenang di situ? Terus dia langsung bilang, sebenarnya saya mau nanya tadi siapa sih yang dorongin saya? Haleluya. Amin. Ternyata istri dia yang dorongin dia supaya dia berenang, itu dapat hadiahnya. Haleluya. Nah, iman yang tulus itu artinya iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya 100%, nggak 99.
Apalagi kayak emas ya, 24 karat, 22, 20 ya, 70%, 60 enggak. Tapi 100%. Bukan iman yang tadi seperti pemuda tadi, karena dijorokin ya, didorongin. Tapi betul-betul iman yang tulus ikhlas itu, iman yang dari hati yang dalam loh. Ya, yang nggak mengharapkan imbalan, yang kalau kita melakukan sesuatu karena kita pandangnya hanya ke Tuhan. Ya, artinya kalau saudara, wah percaya ya iman itu apa sih? Iman itu adalah sesuatu yang kita tidak lihat tapi ya kita harapkan ya, belum kelihatan tapi kita percaya. Nah, satu kali mungkin saudara pernah tolong orang ya, saudara kasihan bergerak belas kasihan ya, saudara tolong orang. Nah, kalau yang tulus itu gimana sih? Yang tulus itu artinya pertama ketika dia memberi, dia nggak ingat-ingat lagi, apalagi mengingatkan orang itu. Ya, yang kedua dia nggak akan bilang, kan gue udah tolong lu nih, lu harus denger ya. Yang ketiga kalau dia nggak buat baik buat kita nggak mengharapkan itu. Itu betul-betul artinya tulus ikhlas. Yang setuju, yang mengerti katakan amin. Nah, yang mau katakan amin nih, ya. Dan iman yang tulus, yang ikhlas, itu adalah iman yang betul-betul ya, iman yang sejati, iman yang percaya pada Tuhan tuh nggak ada keraguan sama sekali, nggak ada yang tidak percaya, atau dalam kata lain nggak pura-pura, ya, atau nggak munafik. Sebab dalam Alkitab dicatat dalam kitab Matius banyak sekali kata munafik, ya, artinya kita lakukan yang baik ini bukan karena di gereja yang melayani Tuhan ya. Firman Tuhan anak-anak muda, yang anak-anak muda katakan amin. Ya, yang merasa muda, yang berjiwa muda katakan amin juga. Haleluya ya. Kita melayani kenapa sih? Karena kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, betul tidak? Betul? Haleluya. Nah, bukan karena kita, saya melayani Tuhan karena saya mau diberkati Tuhan. Boleh nggak? Boleh, boleh saja. Tapi coba kita rubah mindset kita. Kita melayani Tuhan karena kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu sayang buat saudara dan saya. Kenapa? Buktinya apa? Karena ketika kita masih berdosa nih, Tuhan Yesus sudah datang loh, sudah mati di kayu salib buat tebus setiap saudara dan saya. Ya percaya katakan amin. Ya bukan karena perbuatan baik kita, terus Tuhan baik. Tapi karena kita berdosa pun dia sudah baik buat kita, dia sudah datang buat kita. Ya, nah karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita akan melayani dia. Kita akan sembah dia, raja di atas segala raja. Ya. Nah, saya berdoa. Gereja GBI Alberta adalah gereja yang jemaat yang adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan, yang punya iman yang tulus ikhlas. Yang mau katakan amin, ya. Haleluya. Haleluya. Nah, kita buka slide-nya, boleh ditampilkan dengan judulnya iman yang tulus. Haleluya. Nah, iman yang tulus ya. Haleluya. Nah, oke, next slide. Nah, kita baca sama-sama firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Yang kita baca ya sama-sama 3, 2, 1. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, siapa? Lois. Dan di dalam ibumu, Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Haleluya. Ini dari Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus ini punya anak rohani. Anak rohaninya itu adalah siapa namanya? Timotius, ya. Dan dia ketika Rasul Paulus berdoa, dia teringat nih dengan Timotius. Siapa Timotius? Yaitu iman, dia punya karakter yang iman yang luar biasa. Karakter Timotius itu melayani orang-orang non-Yahudi. Ya, dia tulus. Artinya dia melayani nggak cari imbalan, nggak cari sesuatu, nggak cari perkenanan dari manusia. Ya. Nah, kalau orang yang melayani dengan tidak tulus, maaf kata ya, atau suatu hal ya kita cari Tuhan. Saudara di tempat ini tentu datang untuk mencari Tuhan. Betul tidak? Ya bukan karena ibu gembala ya suruh datang terus kita datang, bukan ya? Setuju katakan amin. Artinya apapun yang terjadi nih, apapun yang terjadi, mau ketika kita nggak dihargai,
mau ketika kita nggak diingat, apakah saudara kecewa? Apakah saudara tetap mau mengasihi Tuhan? Yang tetap mau mengasihi Tuhan, katakan amin. Itulah iman yang tulus ikhlas. Artinya kita melayani karena Tuhan. Kita datang beribadah karena saya. Kita memuji menyembah Tuhan karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara suaranya nggak gitu bagus. Saya mau bilang, Tuhan nggak cari penyembah-penyembah yang suaranya bagus. Tapi Tuhan cari hari-hari ini penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Yaitu dari mana? Dari hati yang dalam, satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah pujian, itulah ibadah. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Mungkin suara kita nggak bagus. Tapi ketika kita menyembah, ketika kita bilang, ya, hati kita mengucap syukur, kita menyembah dari hati yang dalam, dan itulah penyembahan. Dan ketika itu yang saudara lakukan, sebenarnya saudara sedang menaruh iman percaya yang tulus kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, saya lanjut lagi. Nah, Timotius ini, slide-nya balik lagi. Jangan maju dulu. Timotius ini ternyata dia punya iman yang luar biasa. Itu dari mana sih? Iman itu dicatat pertama-tama hidup dalam neneknya dan ibunya Eunike. Artinya iman itu bisa loh diwariskan. Bisa loh dari neneknya Lois turun ke Eunike. Kemudian iman percaya pada Tuhan itu turun kepada Timotius. Saudara tahu nggak sih? Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Alkitab mencatat, kita sering panggil Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Wow, berarti iman itu bisa diwariskan. Ya, dan setiap orang-orang percaya, khususnya Alberta. Tadi saya bingung, Alberta ini kepanjangan apa ya? Saya lihat Alberta itu ternyata keturunan bangsawan. Waduh, saya kira tempat ini banyak bangsawan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ternyata Alberta itu Allah beserta kita. Ya, betul? Betul Ibu Gembala. Haleluya. Nah, berarti Tuhan menyertai saudara ya. Nah, ketika Tuhan menyertai saudara, Tuhan, kita ini juga harus jadi saksi loh. Artinya Tuhan itu hidup di dalam kita. Ya, kita ini juga mewariskan iman kita buat anak-anak kita tentunya nantinya. Haleluya. Nah, kita buka next slide. Next slide. Oke, boleh tampilkan full mungkin supaya bisa dibaca. Nah, ada satu hamba Tuhan yang cukup dikenal ya, Billy Graham. Dia tulis begini nih, the greatest legacy on one can pass on for one children and grandchildren is not money or other material thing accumulate in one's life, but rather a legacy of character and faith. Artinya, warisan yang terbesar yang bisa diberikan seorang kepada anak-anak dan cucunya bukanlah uang. Bukanlah uang. Atau hal-hal materi yang dikumpulkan dalam hidupnya. Melainkan karakter dan iman. Haleluya. Yang mau katakan amin. Artinya yang paling penting bukan kekayaan yang diwariskan. Memang Alkitab mencatat orang benar itu meninggalkan warisan, termasuk kekayaan. Tapi saya percaya kok orang benar itu juga hidup karena iman. Ya, Ibrani 11, kalau nggak salah Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, Allah beserta kita. Ya, bahwa Allah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya ketika kita cari Tuhan ada upahnya. Tapi kita mengasihi Tuhan, kita cari Tuhan itu bukan karena kita cari upahnya. Karena iman kita adalah iman yang tulus ikhlas. Katakan amin. Ya. Tapi ketika nggak ada hal apapun yang kita bisa wariskan, saya mau sampaikan. Kita ada warisan karakter dan iman yang bisa kita wariskan buat anak cucu kita. Yang mengerti katakan amin. Dan saya mau sampaikan. Orang benar. Siapa orang benar di tempat ini? Lambaikan tangan. Yang lain ragu-ragu. Mungkin ada yang bilang saya hidupnya belum benar bro.
Pak Pendeta. Ya. Orang benar adalah, ya, haleluya, ya, jangan kaget ya. Kita semua itu pertama kita harus tahu, kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu membenarkan kita loh. Yang tadi ya kita upah dosa adalah maut. Ya, tapi Yesus datang, dia mati di kayu salib. Dia itu jadi penanggung kita, supaya kita boleh hidup bersama dengan dia kekal selama-lamanya. Artinya kita ini semua dibenarkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi yang kedua, orang benar adalah orang yang mau hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita nggak sembarangan. Hidup kita adalah menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya setuju dengan saya, katakan amin. Ayo sama-sama kita katakan begini. Hidup saya bukan apa kata orang. Hidup saya bukan apa kata saya. Hidup saya adalah apa yang menurut firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Itulah orang benar. Nah, saya mau tanya sekali, siapa orang benar tempat ini? Amin. Ada yang ragu-ragu. Gak apa-apa. Setelah pulang ini jadi orang benar. Amin. Ya, artinya hidup kita mau selalu dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Oke, next slide. Nah, Paulus begitu bersyukur. Paulus ini mentor rohaninya si Timotius, bersyukur karena apa yang terjadi pada kehidupan iman Timotius, anak rohani yang kekasih. Timotius sedemikian menjadi bagian penting dari pelayanan rasul yang dipanggil untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi Paulus ini mentornya sebenarnya. Oke. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan yang Tuhan taruh ya. Ini tema yang diberikan. Kita next slide. Yang pertama adalah iman yang diteladankan. Artinya setiap daripada kita orang-orang benar, harusnya hidup kita itu ada meneladani seseorang. Ya tentu kita harus serupa segambar dengan karakter Kristus ya. Betul ya, artinya kita teladani Yesus sebagai yang utama. Tapi dalam dunia ini juga kita harus ada meneladani seseorang. Siapa? Saudara di tempat ini digembalakan oleh mungkin Ibu Pendeta Magdalena. Ya. Beliau bukan hanya mengajar saudara-saudara di tempat ini. Tapi beliau juga meneladani hidup dia untuk saudara dan saya. Untuk saudara semua tempat ini tentunya. Dan mungkin juga saudara mungkin ada yang terlibat dalam komsel, mungkin ada kelompok ketua kul. Nah seorang ketua kul juga harus bisa meneladani, artinya memberikan teladan. Dan kita itu kadang-kadang ini anak-anak muda ya, tempat saya itu banyak anak muda. Ya, kadang ada anak muda ya dia habis sekolah selesai, dia bingung mau sekolah di mana. Dia mau sekolah di mana, dia bingung mau daftar mana. Apalagi kemarin itu banyak sekali generasi COVID namanya. Ya saya katakan generasi COVID, kenapa? Karena dia kelas 2, dia kelasnya online, kelas 3 online, sampai lulus dia online. Ya, itu generasi COVID loh. Ternyata zaman sekarang ada seperti itu. Jadi dia nggak ke sekolah-sekolah 2 tahun itu belajar di rumah dan tiba-tiba wisuda aja. Itu generasi COVID. Ya, mereka udah lulus, mau kadang ada yang mau kuliah, mereka berhenti dulu setengah tahun karena bingung. Kampus-kampus belum buka, masih online. Ada yang sudah daftar di luar negeri, tapi karena pesawat belum dibuka, mereka tetap stay. Akhirnya setelah setengah tahun mereka jadi malas lagi, udah nggak mau sekolah lagi. Akhirnya udahlah bekerja. Kalau bekerja, kalau keterusan nganggur gimana? Ya, dan mereka tanya, ya mereka sering tanya juga, ini mau sekolah apa sih yang tepat, sekolah yang gimana sih? Seringkali kalau mereka tanya teman-temannya, ya yang mungkin nggak sekolah juga. Mereka akan bilang, nggak apa-apa lah, saya juga nggak sekolah. Artinya, ketika kita cari orang yang nggak tepat, ya itu akan mempengaruhi loh hidup seseorang. Yang mengerti katakan amin. Karena firman Tuhan juga ditulis jelas, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara harus punya komunitas yang baik, ya. Dan gereja harus memberikan dampak. Artinya gereja ini adalah komunitas saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, dan seharusnya mereka harus tanya, mereka juga bisa sih ambil tes ya, tes
ada tes penempatan, ini sesuai talentanya apa? Bisa. Tapi kenapa nggak berdoa? Kenapa nggak tanya Bapak Rohani atau Ibu Gembala di tempat ini? Atau siapapun yang kita anggap dituakan atau dimentoring. Yang mengerti yang mau katakan amin. Artinya setiap daripada kita harus mengambil teladan dari seseorang yang hidup saat ini. Nyatanya Yudika, neneknya. Saya percaya neneknya itu bukan biasa-biasa. Dia pasti menceritakan banyak hal buat anaknya. Bagaimana perjalanan hidup dia dengan Tuhan. Sehingga Yunike dapat warisan iman itu. Dan Yunike juga gak berhenti. Dia juga pasti menceritakan sampai generasi yang ketiga. Yaitu Timotius. Alkitab mencatat sampai Rasul Paulus. Dia bilang, Timotius itu luar biasa loh kira-kira. Dia punya iman yang tulus, ikhlas. Dia melayanan itu nggak gampang. Ya, Alkitab mencatat ya, boleh slide-nya tetap ada. Alkitab mencatat dia itu kadang ya mengalami banyak pergumulan. Ya, makanya saya sampaikan buat jemaat tempat ini ya harus selalu mendukung pelayanan yang ada di GBI Alberta. Yang mau katakan amin. Jadi jangan Bu Gembala yang doakan saudara-saudari semua. Tapi saudara-saudari juga harus mendoakan, bawa doanya. Doakan Ibu Gembala di tempat ini. Doakan pengerja tempat ini. Doakan gereja Alberta ini selalu dipakai Tuhan. Saya percaya ketika engkau memberkati, engkau akan diberkati. Ya, firman Tuhan katakan, apabila engkau memberi minum, engkau akan diberi minum. Apabila engkau memberi berkat, engkau akan diberi. Engkau akan diberi kelimpahan. Yang mau diberkati berlimpah, katakan amin. Ya, haleluya. Saudara juga mengambil bagian ya dalam menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan tulus ikhlas tentunya. Haleluya, amin. Saya nggak bahas banyak di situ. Nah, kehidupan iman Timotius rupanya lahir dari seorang pengaruh baik yang diturunkan dari neneknya Lois dan ibunya Yunike. Iman yang hidup dalam generasi sebelumnya ini menjadi iman yang kemudian hidup di dalam diri Timotius. Iman yang demikian tidak ditular, iman yang mati demikian tidak bisa ditularkan kepada pihak lain. Artinya kalau kita nggak punya iman, mati gitu. Ya apa yang mau diwariskan? Hiduplah karena iman. Hiduplah percaya Tuhan itu sungguh-sungguh 100%. Begini saya mau sampaikan. Kalau saudara mau hidup dengan iman percaya 100%. Kita harus punya prinsip gini. Apabila sekalipun, kita katakan sekalipun. Saya belum dengar semua. Sekalipun. Meskipun. Kalau doa kita belum dijawab Tuhan. Kita tetap mau percaya Tuhan. Kita tetap mau percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Sekalipun meskipun belum melihat. Karena firman Tuhan katakan hidup kita ini bukan karena dengan melihat. Tapi hidup kita karena percaya. Karena ketika kita melihat sesuatu itu bisa menipu. Apalagi iman itu timbul dari mana sih? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan pendengaran gosip. Bukan pendengaran berita. Bukan berarti anak Tuhan tidak boleh lihat berita di TV. Tapi ketika kita dengar itu, kita harus seimbangkan apakah saudara membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Saya percaya katakan amin. Ya. Kalau kita dengar ya gosip aja, atau kita dengar ya berita yang gak baik. Wah, tahun 2025 keadaan ekonomi dunia tidak akan baik. Semakin tergoncang, Indonesia tidak akan baik. Kalau itu yang kita dengar, maaf kata, kalau saudara nggak baca firman Tuhan, saudara nggak punya dasar iman. Saudara akan pikir, oh ternyata dunia lagi nggak baik, sedang tidak baik-baik saja. Itu istilah. Nah,
Kalau itu yang kita dengar masuk, telinga ini sumber salah satu yang buat masuk itu. Masuk loh. Bagaimana kita punya iman? Bagaimana kita bisa mewariskan iman? Tapi ketika kita baca firman Tuhan, ya, firman Tuhan katakan, biarlah 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu gak akan menimpamu. Engkau akan jadi penonton, melihat. Ya, apabila orang benar jatuh, firman Tuhan katakan, engkau tidak akan tergeletak. Kenapa? Sebab tangan Tuhan menopangnya. Artinya, dunia boleh bergejolak apapun, tapi saya percaya, katakan saya percaya, hidup saya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara saya. Tuhan yang memberkati saya. Itu loh yang harus kita dengar. Amin. Saudara, datang gereja ini, yang pertama ada iman, kita mengambil iman teladan. Pertama Kristus, kedua orang yang rohani mentor kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Oke. Yang kedua, next slide. Haleluya. Next slide. Oke, maaf. Slide berikutnya. Nah, imannya disaksikan. Iman yang hidup selayaknya dibagikan, disaksikan kepada orang lain tanpa rasa malu. Karena orang lain membutuhkan karya keselamatan juga. Ya. Kalau ayat 8 dalam 1 Timotius yang ke 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, ya. Saya baca dulu dari 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Ya. Firman Tuhan katakan jangan malu kita untuk bersaksi. Ya. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ketika engkau ceritakan kebaikan Tuhan buat anak-anakmu, itu engkau sedang mewariskan iman itu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Haleluya. Slide boleh tampilkan. Nah, biarlah kehidupan kita, saudara semua dan saya, itu menjadi display tentang betapa berkualitasnya hidup beriman kepada Kristus. Iman yang memberkati orang lain yang melihatnya. Ya, haleluya. Yang mau katakan amin. Oke, saya habisin dulu, saya akan bersaksi. Next slide berikutnya. Ya. Yang ketiga adalah iman yang dipertahankan. Iman yang dipertahankan hari-hari ini nggak gampang loh. Saya percaya. Rupanya tetap beriman pada Kristus bukanlah perkara yang mudah. Sebagian orang telah berpaling sebagaimana dinyatakan dalam Paulus. Itu ada di ayat 15. Penderitaan, godaan dunia, kalau begitu banyak menyeret orang-orang untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Paulus mengingatkan bahwa iman kepada Kristus adalah harta yang indah, yang terlalu mulia jika ditukar dengan hal-hal duniawi. Iman yang hidup layak diperjuangkan dan dipertahankan hingga kesudahannya. Artinya, yang tadi saya sampaikan, apapun yang terjadi meskipun walaupun, saudara harus tetap punya iman. Ya, dalam tantangan sekalipun, yang mau katakan amin. Ya, yang mau katakan amin. Seringkali orang-orang dunia hari-hari ini, iman itu tergantung keadaan. Ya, bisa ditukar juga. Firman Tuhan katakan jangan ditukar karena iman itu adalah harta yang indah, terlalu mulia. Ya, harta yang mulia. Suatu kali banyak loh sekarang modern ini, ya. Siapa yang di tempat ini masih single? Ada yang masih single? Oh, ternyata tidak ada. Oke, puji nama Tuhan. Ya, ada anak-anak muda yang baru pacaran ternyata. Ketika mereka pacaran semuanya baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi kemudian pacaran itu berjalan lebih dalam lagi. Mereka mulai berbincang tentang masa depan. Ya. Mereka mulai berbincang bagaimana nanti masa depan kita buat planning bagaimana. Kemudian dari keluarga laki bisa ternyata mereka menyetujui apa yang namanya itu perjanjian pranikah. Karena dia merasa keluarganya dari keluarga adalah keluarga yang lebih mapan, ya, lebih berada. Kemudian dia harus buat perjanjian pranikah. Dan seorang wanita tentu dia akan mendapatkan fee 1
posisi yang sulit. Karena dirugikan mungkin wanita. Satu hal mungkin karena mencintai, satu hal dia lihat yang dia akan nikahkan cukup berada, tapi statusnya itu perjanjian pranikah adalah pisah harta. Ya. Bagaimana penerapan sebagai anak-anak Tuhan dalam pernikahan? Apakah dia setuju atau tidak? Banyak gereja mengiyakan. Tapi kalau di tempat saya selalu bilang tidak. Karena apa yang dipersatukan Tuhan, keduanya bukan dua lagi, tapi menjadi satu. Artinya iman kita satu pada Tuhan dan semuanya menjadi satu. Termasuk apa yang dipercayakan Tuhan. Berkat-berkat jasmani dan rohani. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau ada dasar yang menyimpang dari Tuhan, sudahlah. Saudara harus bilang itu bukan dari Tuhan. Karena hidup kita adalah pegangannya adalah firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Jangan kita tukar. Apalagi hari-hari ini banyak sekali, beberapa waktu lalu kita lihat kalau di YouTuber ya, banyak sekali orang yang pindah agama loh. Dari Kristen dulu ya pendeta pindah. Setelah diselidiki, ternyata waktu dia jadi, itu sudah pelayanan lagi loh. Sudah hamba Tuhan lagi. Ternyata selidiki, ketika dia mengalami pergumulan, dia minta bantuan, banyak sekali orang-orang Kristen mungkin sesama hamba Tuhan nggak bantu dia. Dan dia kecewa. Kemudian dari seberang mungkin ditawarkan fasilitas yang lain-lain, dia pindah imannya. Dia jual karena dunia. Pagi hari ini saya sampaikan, iman yang Tuhan taruh adalah warisan yang terbesar, harta yang termulia. Jangan tukar dengan hal-hal dunia. Karena yang dunia kasih adalah sementara. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan sekali-kali kita menaruh harapan kita kepada manusia. Karena firman Tuhan katakan ketika engkau menaruh pengharapanmu pada manusia, adalah terkutuk dan mengecewakan. Tapi sekali-kali engkau akan kecewa ketika engkau menaruh harapanmu di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, harusnya kalau kita punya masalah itu nggak usah deh kita minta tolong-tolong buat orang. Saudara akan kecewa loh. Minta tolong aja, minta berdoa aja saudara dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kalau nggak bisa tidur mungkin besok banyak cicilan. Ada yang banyak cicilan. Jangan ngaku ya tempat ini. Tapi berdoa aja. Hidup yang banyak cicilan. Ya, berdoa. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang sanggup mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita menurut kemuliaannya di surga. Ya, ketika kita berdoa, saya mau bilang, kalau Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan tidak dengar dan tidak jawab. Ada waktunya Tuhan. Tuhan mau kita belajar mengalami perjumpaan, pengalaman hidup dengan Tuhan. Orang Kristen itu bukan bicara agama. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena agama mengajarkan baik. Tapi ketika engkau bilang engkau agama Kristen, tapi engkau gak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya mau bilang engkau belum Kristen. Karena engkau belum mengenal Tuhan Allah Yesusmu. Iman yang benar dan tulus itu bisa didapat dari mana sih? Ketika hatimu melekat 100% dengan Tuhan. Engkau mengenal Allah Bapa dengan baik. Kalau engkau gak mengenal Allah Bapa yang baik, engkau gak mungkin punya iman yang tulus dan ikhlas. Artinya keadaan itu bisa mengubah hidupmu. Tapi ketika engkau punya iman 100% pada Tuhan, percaya 100%, engkau akan punya iman yang tulus. Artinya keadaan itu gak akan mengubah hidup kita lagi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saya gak tahu persoalan saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Tapi Tuhan mau kita belajar. Kita harus punya seperti iman, seperti Timotius ini. Bahkan bukan seperti Timotius saja. Yang luar biasa punya hati yang tulus dan ikhlas. Yang iman tulus ikhlas. Tapi iman seperti Eunike juga. Iman seperti Lois juga. Artinya iman kita itu kita ceritakan, bersaksi. Buat anak-anak rohani kita, buat anak-anak kita. Yang mau katakan amin. Beri kemuliaan yuk yang mau katakan amin. Ya, nggak simpan sendiri. Ya. Okay. Saya mau membagikan satu kesaksian. Ya, suatu kali saya sedang bangun rumah saya. Ya, di samping tanah saya itu ada tanah kosong cukup besar. Dan rumah saya ada di hook. Kemudian di samping itu ada tanah kosong yang sebenarnya tidak bisa dijual belikan. Tidak bisa dibangun apa-apa. Dan saya percaya ketika saya beli rumah itu, tanah itu,
Itu Tuhan yang kasih, karena itu rebutan banyak orang. Dan ketika Tuhan kasih itu dalam seketika saya dapat dengan cara yang ajaib. Tapi suatu hari saya lagi bangun, tiba-tiba di sebelah rumah tanah ada yang datang dari PLN, datang ngukur-ngukur, ya. Saya tanya dong, kenapa itu kok lagi diukur, mau ngapain? Ternyata mau dibangun gardu yang besar. Gardu tahu gardu listrik yang 3x4x3 mungkin tinggi, kan cukup besar tuh. Nah kalau bangun di samping rumah saya kan saya merasa terganggu. Ada yang merasa terganggu? Ada? Kalau rumahnya di situ? Ada? Ya, saya merasa terganggu. Kemudian saya bilang mau bangun apa? Mau bangun satu gardu. Kenapa harus bangun di sini? Karena komplek itu listriknya sering turun, sering drop. Jadi harus punya gardu sendiri. Kalau nggak punya gardu, nggak bisa. Nah, persoalannya kan saya nggak mau. Tapi karena tanah itu punya developer mau kasih siapa, mau bangun apa, itu haknya developer, betul tidak? Betul. Saya bilang, saya nggak bisa larang, saya hanya bilang saya nggak setuju. Saya sampaikan surat ke developer bahwa saya keberatan. Tapi rasa-rasanya surat saya juga nggak terlalu diperhitungkan, mungkin diatur. Saya cuma bisa datang pada Tuhan, karena saya punya iman percaya pada Tuhan 100%. Saya percaya kalau Tuhan kemarin bisa tolong saya, hari ini pun Dia pasti tolong saya. Ya, kalau hari ini saya dipelihara Tuhan, berarti yang akan datang juga Tuhan pelihara. Yang mengerti katakan amin. Begitu ya saudara. Ya, saya berdoa. Pagi saya berdoa. 2-3 hari saya bergumul dalam doa. Saya bawa dalam doa. Saya cerita dengan istri, kemudian kita bawa dalam doa. Dan suatu pagi saya berdoa begini, Tuhan, ini kan tanah daripadamu yang kasih buat saya. Tapi ada yang mau bangun. Gimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Karena hidup kita bukan apa kata kita lagi. Hidup kita bukan apa kata orang, tapi apa yang menurut firman Tuhan yang mau katakan amin. Tahu nggak firman Tuhan bilang apa buat saya? Gunung pun aku pindahkan. Apabila engkau punya iman sebiji sawi, gunung pun aku pindahkan. Dia mengerti katakan amin. Apabila engkau berkata pada gunung itu tampak ke laut, maka gunung itu akan sampai. Haleluya. Tuhan itu berbicara sepertinya buat saya di hati saya. Gunung aja Tuhan bisa pindahin, apalagi cuma gardu. Yang ngerti katakan amin. Gardu cuma ukuran 3x4x4 mungkin. Gunung yang lebih besar aja bisa pindah. Seringkali kita kalau mengalami pergumulan, kita melihat segala sesuatu seperti gunung besar. Tapi kita lupa bahwa kita punya sesuatu yang lebih besar lagi. Siapa? Yesus namanya. Dia lebih besar daripada masalahmu. Harusnya engkau katakan, hai masalah, engkau kecil, ada saya punya Tuhan yang besar. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan jawab itu. Setiap pagi itu saya langsung cari istri saya bilang, amin. Kita sudah dijawab Tuhan. Tuhan sudah jawab kita. Tahu Tuhan bilang apa? Gunung aja Tuhan pindahin, apalagi cuma gardu. Kita aminkan. Jika cerita saya buat surat kedua, kirim developer, dibahas. Puji nama Tuhan, gardu itu nggak jadi bangun di situ, bangunnya di luar komplek. Haleluya. Puji nama Tuhan, beri dong kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kita mulai tenang, ya. Nggak lama kemudian ada hal yang baru lagi loh di tanah itu. Karena tanah itu cukup besar. Lebarnya aja bisa 15 meter, panjangnya bisa 25 meter. Kalau dijual itu belasan miliar. Tiba-tiba datang lagi hal yang lain. Ternyata di situ mau dibangun pos yang cukup besar. Pos buat warga. Loh, di samping saya, dan itu bukan tempatnya fasum untuk bangun sesuatu. Makanya saya mau sampaikan, ketika hidup kita kalau tenang-tenang aja, iman kita nggak akan bertumbuh deh. Tapi hidupmu kalau Tuhan izinkan sesuatu, percaya deh, semua mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara harus ingat, 1 Korintus 10 ayat 13 katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, nggak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan dengan setia memberikan jalan kepadamu sehingga kau dapat menanggungnya. Yang mau katakan amin, yang percaya katakan amin. Datang lagi. Dan bahkan kali ini lebih parah.
sudah dipagarin seng, sudah ditempel tulisan. Kira-kira minta doa restu aja supaya posko itu bisa dibangun. Warga sudah punya banyak. Mayoritas sudah. Kali ini saya datang lagi buat Tuhan. Karena saya percaya iman saya nggak akan luntur walaupun sudah di depan mata sudah tertulis. Saya datang lagi pada Tuhan dengan istri saya. Kita berlutut, kita berdoa. Tuhan hanya bilang begini. Kita panggil Tuhan kita itu ya Aba, ya Bapak. Kita punya Bapak yang di surga yang percaya katakan amin. Ya, artinya saudara nggak sendiri loh. Kalau udah nggak punya Bapak, Mak, saudara masih punya Bapak yang di surga. Yesus namanya. Tuhan cuma kasih contoh. Ini ibaratnya mainan anaknya yang Tuhan kasih itu direbut sama temennya. Ya, terus bapaknya datang nih, pegang tangan saya nih, ibaratnya pegang anaknya. Nih udah sini, saya Bapak datang nih. Apa yang beresin buat kamu? Dan seketika itu datang. Kita begitu. Karena firman Tuhan bilang begini, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang bersama. Keluaran 14 ayat 14. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau mengalami apapun juga, kalau engkau sudah berdoa, kalau Tuhan jawab engkau, saya percaya, bukan kekuatanmu lagi, tapi kekuatan Tuhan yang bekerja. Singkat cerita, masuklah developer, kami dipanggil. Kemudian pada hari itu ada kasus yang lain, ya di tempat lain dan bagaimana saya nggak jelaskan secara detail, karena ada menyangkut hal-hal yang lain, ya. Ada tempat-tempat ibadah yang dibakar di Papua maupun di apa yang terjadi kalau dipertimbangkan itu ditolak, artinya tidak jadi kita. Dan hari ini sudah bangun di tempat lain yang saya usul. Saya mau bilang begini, Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Dia nggak pernah mengecewakan saudara. Ya, saya cuma mau tanya, Tuhan mau tanya, saudara mau nggak hidup menurut firman Tuhan? Saudara mau nggak menaruh kepercayaanmu 100% imanmu yang tulus pada Tuhan? Dia mau katakan amin. Saudara yang melayani Tuhan, saudara melayani jangan cari upah yang di bumi. Kalau engkau nggak dapat penghargaan apapun, saya mau bilang, upahmu dari surga, upahmu dari Tuhan. Ya, tempat ini semua. Saudara hadir tempat ini bukan karena ibu gembala, bukan karena siapa-siapa. Gereja hari-hari ini banyak di tempat manapun, ya. Tapi ketika engkau memutuskan saya mau di tempat ini tertanam, saya percaya itu Tuhan pelihara. Aliran air tempat ini menghidupkanmu semuanya. Dan pesan firman Tuhan pagi hari ini, iman itu jangan kau sendiri, kita semua. Anak-anak saya tiga-tiganya pelayanan semua, mantu saya pelayanan. Di gereja pelayan utama adalah keluarga kami. Saya masih sekuler, masih bekerja. Saya seorang arsitek, saya seorang kontraktor. Saya tidak saya pelayanan itu karena panggilan, ya. Artinya saya juga dipanggil Tuhan berkati saya memberkati, saya jadi saluran berkat untuk gereja yang saya dipercayakan. Dan saudara, kalau saudara di tempatnya ambil bagian. Karena ketika engkau mengambil bagian, engkau sedang memberkati hidupmu. Engkau bukan memberkati gereja, bukan memberkati ibu gembala, engkau sedang memberkati hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Karena apapun yang kau berikan itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan saya pesan firman Tuhan, ya Tuhan tidak pernah berhutang sedikit pun buat saudara. Ya, Dia selalu perhitungkan semua. Amin. Yang mau katakan amin. Yang diberkati kalian amin. Saya mau berdoa. Saya udah musik. Kita tutup ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kiranya hamba-Mu berdoa Roh Kudus sempurnakan setiap firman Tuhan itu buat setiap kita. Hamba-Mu mau berdoa buat seluruh jemaat tempat ini. Apapun menjadi pergumulan-Mu, Kau dengar, Kau tidak sendiri. Kau punya Tuhan dahsyat. Kau punya Tuhan yang besar.
Allah yang menjaga hidupmu, Allah yang memperhitungkan semuanya. Kau serahkan buat Tuhan. Kau boleh berdoa buat Tuhan secara pribadi. Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Ibu Magdalena selaku gembala tempat ini. Tuhan memberkati pelayanannya semuanya, dan memberkati seluruh jemaat tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Sekali lagi sama-sama kita nyanyi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah diajar, kami diingatkan kembali, kami dihibur, kami ditegur juga lewat firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, biar iman yang sudah kami teladani dari Bapak Gembala, Ibu Gembala tempat ini, iman juga yang sama yang akan terus kami salurkan lewat generasi berikutnya, lewat juga orang-orang di sekitar kami. Biar nama Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Junaidi, yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang terus memberkati beliau. Apapun peran beliau ketika beliau melayani, biar di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Junaidi. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kita akan berikan persembahan kita kepada yang bertugas. Saya undang untuk maju. Dan sekaligus nanti juga ada dibacakan warta oleh Ibu Livi. Ya, sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa dulu sekali lagi untuk persembahan kita ya. Nanti minta tolong Iren ya, pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pada kesempatan pagi hari ini kami bisa beribadah di tempat yang nyaman, bisa memuji muliakan nama Engkau dan bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus berkati kami semua, dan untuk saat ini juga kami mau memberikan sebagian dari yang Kau telah berkati. Ajar kami untuk bisa memberi dengan penuh hati sukacita. Berkati juga kedua pelayan-Mu dengan berkat yang khusus pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, dan nanti Ibu Livia akan membacakan warta. Kita bisa simak di layar depan. Puji Tuhan, hari pagi ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati kita semua. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Junaidi Salim. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan warta, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kelihatannya semuanya adalah jemaat-jemaat yang setia, puji Tuhan. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk papa, mama, oma yang memiliki anak cucu usia sekolah minggu,
diharapkan untuk mengingatkan mereka untuk mengikuti Alberta Kids siang ini jam 10.30 setelah kebaktian umum. Dan untuk kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 2 Juli 2024 firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Adrian Dungun. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, ingat diharapkan untuk hadir di dalam ibadah WBI Alberta Selasa jam 10 pagi. Dan kita juga mau berdoa bersama dalam benteng doa GBI Alberta yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Doa benteng doa ini terbuka untuk umum, jadi kita bisa mengajak keluarga, tetangga, teman walaupun bukan jemaat di tempat ini untuk bersama-sama kita berdoa untuk saling menguatkan. Kita mau berdoa buat setiap pergumulan kita, buat bangsa negara kita, bahkan juga gereja kita di tempat ini. Untuk kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu jam 6 sore dalam komunitas Alberta Youth Team. Sabtu ini tanggal 6 Juli, firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Andries Yosua. Seluruh jemaat juga diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 7 Juli 2024 jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Carmelita Suryanto. Jadi mungkin lagi datang berlibur ya, Bugem ya. Jadi kita bisa hadir kembali di ibadah raya minggu depan jam 8 pagi. Dan seluruh jemaat juga diundang untuk mengikuti perjamuan kudus ya. Jadi minggu depan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus yang hanya bisa dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan yang milik Allah. Kita juga bisa mengikuti anak-anak kita seperti yang tadi saya bilang, mengikuti sekolah minggu setelah ibadah umum jam 10.30. Dan keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yohana Leni Suryani yang berulang tahun tanggal 4 Juli. Ayo Bu Leni bisa berdiri tempat biar semuanya tahu nih yang tanggal 4 Juli ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saudari Siska Waru tanggal 7 Juli ya. Kalau nggak datang bisa diwakili dengan teman-temannya kali. Berdiri semua jadinya. Ya, titip salam ya. Keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak Hendrik Puji Haryono dan Ibu Surati tanggal 2 Juli. Ya, selamat ulang tahun pernikahan, makin harmonis, Tuhan Yesus memberkati. Untuk penyerahan anak akan dilaksanakan hari Minggu depan tanggal 7 Juli dan pesertanya adalah anak dari Bapak Raymond dan Ibu Eva Yose Hamon Hiu ya. Jadi kita bisa sama-sama nanti di ibadah raya minggu depan kita akan menyaksikan untuk penyerahan anak ini. Dan GBI Alberta juga membuka kesempatan buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah rutin beribadah di tempat ini minimal selama 1 tahun dan rindu melayani sebagai pemimpin pujian atau pendamping pujian, pemusik, multimedia, kolektan, sekolah minggu, bisa juga di Komisi Pemuda Remaja dan Kaum Wanita. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang berminat bisa menghubungi sekretariat untuk persyaratan yang lebih jelas lagi. Dibuka juga kesempatan bersama untuk bekerja di rumah Tuhan dan kita membutuhkan seorang office boy di tempat ini ya. Jadi buat yang berminat, mungkin ada teman atau keluarga juga yang berminat bisa dikasih tahu dan bisa mengirimkan surat lamaran dan CV ke email gbialberta@gmail.com ya. Untuk dana diakonia, seluruh jemaat diajak juga untuk berpartisipasi dalam dana diakonia ini baik sebagai donatur rutin atau temporer.
Dan jemaat yang tergerak juga bisa mendukung acara kongko dulu melalui makanan, minuman atau dana, dan bisa menghubungi Diaken Lilumin sebagai si konsumsi. Jadi untuk setiap minggu ganjil, minggu 1, 3, kalau ada juga 5, kita akan menyediakan snack setelah ibadah raya. Nah, untuk dana konsumsi ini kita juga bisa ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk makanan, ya, dan bisa menghubungi Diaken Lilumin buat yang akan memberikan berpartisipasi dalam dana ini. Seluruh jemaat juga diajak untuk berpartisipasi dalam dana ulang tahun GBI Alberta yang akan diadakan pada tanggal 28 Juli 2024. Dan jemaat bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah disediakan, atau juga bisa transfer ke rekening GBI Alberta atau melalui QRIS yang sudah tersedia, biasanya ditempel di bangku belakang. Untuk budget dana ulta kali ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Dan terima kasih juga untuk Diaken Shanti Devi yang sudah mempersembahkan 500.000 rupiah untuk dana ulang tahun ini. Ya, buat saudara-saudari yang akan berpartisipasi, yuk ditunggu karena kita akan merayakan ultah GBI Alberta yang ke-24 ini, tanggal 28 Juli. Mari kita juga tetap mendukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan juga yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak perpuluhan, atau transfer ke rekening BCA gereja, scan QRIS yang ditempel di kursi ruang ibadah. Jangan lupa juga kita tetap menyatukan hati untuk berdoa bagi gereja kita, buat bangsa negara setiap malam jam 9, ya. Jadi nggak usah datang ke tempat ini seperti acara benteng doa, tetapi cukup setiap malam jam 9 kita menyisihkan waktu untuk berdoa bersama, karena kita yakin percaya setiap doa-doa kita pasti akan didengar dan dijawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Jangan putus untuk tetap berdoa bersama tiap malam jam 9. Mari kita juga bisa mengajak keluarga, tetangga, atau teman-teman kita yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap untuk beribadah juga di tempat ini. Dan kita juga bisa mengikuti setiap kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan setiap minggu di WA Group, ya. Jadi kita tahu khususnya juga untuk para pelayan supaya tidak terlewatkan. Saya rasa itu aja, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Enggak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami Tuhan di akhir ibadah kami, karena kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami tidak pernah berhenti sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami juga masih bisa datang ke tempat ini. Ini semua karena kasih, karena anugerah daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk menggunakan kesempatan demi kesempatan untuk beribadah Tuhan. Biarlah kami boleh memprioritaskan Engkau
di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang pagi ini boleh kami dengar Tuhan. Kami percaya firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam di dalam hati pikiran kami Tuhan. Bahkan kami juga boleh mengambil komitmen, suatu tekad untuk selalu memiliki iman yang tulus ikhlas di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar pada pagi hari ini untuk memiliki iman yang dapat diteladani, yang bisa disaksikan, bahkan juga iman yang bisa dipertahankan sepanjang hidup kami sampai Engkau memanggil kami kembali. Biarlah Tuhan Kau juga mau pakai setiap hidup kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi terang dan garam Tuhan melalui setiap tingkah laku kami, melalui pikiran, perbuatan, perkataan kami, semuanya boleh menjadi saksi dan pada akhirnya bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang begitu indah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami juga bukan menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Junaidi Salim yang sudah menyampaikan firman pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati beliau, Engkau yang tambah-tambahkan hikmat pada beliau, Engkau juga yang selalu memberkati beliau di dalam pekerjaan dan pelayanan yang Kau percayakan kepadanya Tuhan. Sehingga setiap apapun yang dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu, maka Engkau juga yang akan membuatnya berhasil. Engkau juga pimpin, berkati untuk istri dan ketiga orang anaknya, bahkan calon cucu yang sebentar lagi akan lahir Tuhan. Biarlah Engkau yang pelihara mereka, Engkau yang memberkati mereka, bahkan Engkau yang jamin kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati keluarga besar Pendeta Junaidi Salim ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang pagi ini juga ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang baru hari lepas hari Tuhan. Biarlah Engkau juga yang semakin memperlengkapi beliau di dalam pelayanannya, terutama di dalam menggembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Engkau terus memberikan kesehatan bagi beliau Tuhan, dan Engkau juga mau pakai hidupnya untuk memberikan teladan bagi setiap kami yang ada di sini, bahkan orang-orang luar juga yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk setiap jemaat yang pada pagi hari ini mungkin tidak bisa hadir. Kami nggak tahu Tuhan bagaimana keadaan mereka, apa yang menjadi halangan bagi mereka untuk hadir di tempat ini. Tapi kami percaya Engkau yang akan memberkati mereka juga, seperti memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau menyerahkan untuk mereka, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, kami percaya Engkau juga yang sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka. Khususnya untuk Ibu Wiwin yang tadi pagi kami dengar mengalami diare Tuhan dan saat ini berada di UGD. Kami juga percaya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau yang sanggup melawat dan memberikan pemulihan, kesembuhan sempurna bagi dia Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi dia Tuhan. Sehingga pada saat dia mengalami kelemahan tubuh ini, dia juga ingat akan kasih, akan cinta-Mu, akan kesetiaan-Mu kepadanya. Sehingga dia boleh tetap berharap hanya kepada Engkau. Dan kami yakin Engkau juga yang akan memberikan kesembuhan bagi dia. Engkau juga berikan ketenangan untuk Pak Sugi. Tuhan, biarlah dia juga boleh tetap bersandar hanya kepada Engkau, sehingga dia juga percaya Bu Wiwin akan sembuh dan akan kembali kondisinya seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk rencana ulang tahun gereja kami yang akan diadakan pada tanggal 28 Juli yang akan datang. Kami percaya Tuhan Kau juga yang akan memimpin acara yang akan diadakan. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap panitia yang sudah terbentuk. Biarlah kami semua bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dan kami juga percaya untuk kebutuhan dana sekitar 5 juta rupiah akan tercukupi. Karena kami percaya Engkau yang akan mencukupkan dana tersebut tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang akan melayani pada perayaan nanti, bahkan juga untuk hamba Tuhan
Biarlah Engkau persiapkan mereka, sehingga mereka juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, kami yakin percaya Kau juga yang akan memimpin setiap langkah kami hingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pada kesempatan ini kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Raymond yang baru saja mengalami operasi usus buntu. Tuhan, Kau tahu keadaannya saat ini. Kau mengerti dia dan kami bersyukur Tuhan sudah menolong, menyertai, memimpin operasi usus buntunya sehingga semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami percayakan Bapak Raymond sekarang dalam kondisi yang sudah dipulihkan dan dia boleh memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah istirahat beberapa hari ini memulihkan keadaannya karena Tuhan sayang, Tuhan mengerti, Tuhan juga peduli akan Bapak Raymond. Itu sebabnya kami serahkan Bapak Raymond ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Sudah selesai, selamat bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.